mempersembahkan Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karang Sedana. Dalam seri ke-13 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Jimmy sebagai Kepala Desa, Idris Apandi sebagai Ki Dandung, Suryadin sebagai Ki Jagalpati, Mario sebagai Ki Podang, Agus sebagai penjaga, Yoko sebagai karewang, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Rara Angken terpaksa menerima lamaran dari Ki Dandung Amoksa demi keselamatan anaknya Raden Purbaya. Raden Purbaya yang tidak setuju mengamuk dan menyerang Ki Dandung. Hal mana mengakibatkan Ki Dandung menjadi marah besar dan mengurungnya secara terpisah dengan Rara Angken ibundanya. Raden Purbaya masih saja membuat ulah di dalam tahanan. Akhirnya Ki Dandung tak dapat menahan diri dan menghajar Raden Purbaya habis-habisan, dan kemudian menjebloskan bocah cilik itu ke dalam tahanan khusus. Diceritakan pula tentang kedatangan prajurit dari Karang Sedana yang sedang mencari Rara Angken dan Raden Purbaya. Sekarang marilah kita lanjutkan kisah ini pada pertemuan Raden Purbaya dengan seorang kakek tua aneh di dalam tahanan khusus. Iblis gila. Awas, jika sampai aku berhasil keluar dari tahanan ini, akulah yang akan menghabisi nyawa iblis gila itu. Iblis gila. Akhirnya desaku dibuat sarang oleh kelompoknya. Awas kau Dandung. Kek. Kek. Kau bocah. Aku tidak dapat menguasai diriku lagi. Aku tidak dapat menahan gejolak emosiku lagi. Apakah kau tidak apa-apa? Tidak, Kek. Saya tak apa-apa. Iya. Atau memang semua ini adalah salahku juga? Semua salahku. Aku yang tidak berhasil mendidik anak. Ya, semua akibat dari perbuatannya. Pada akhirnya, akulah yang menanggungnya. Kek, ada apa, Kek? Kenapa kakek menangis? Ya, semua penderitaan yang kalian alami adalah tanggung jawabku. Akulah yang bersalah. Kek, tidak Kek. Kakek tidak bersalah. Semua derita yang saya alami adalah akibat perbuatan dari Ki Dandung. Kakek tidak bersalah. Justru kakek sendiri pun menderita akibat perbuatan dari Ki Dandung. Kakek malah harus dikasihani. Kau anak kecil, mana mungkin kau dapat tahu? Mana mungkin kau dapat mengerti semua penderitaanku? Bocah, tahukah kau bahwa akulah orang yang paling berdosa di desa Pandansari ini? Aku orang yang patut dicerca, patut dihukum. Semua perbuatan Dandung adalah menjadi tanggung jawabku. Karena Dandung adalah putraku sendiri.
Dandung Amoksa iblis gendut itu putra kakek. Kau terkejut, bocah. Dan juga mungkin kau bertanya dalam hati, jika Dandung putraku, kenapa aku jadi seperti ini? Aku yang bersalah. Sudah kukatakan aku yang bersalah. Dandung putraku tertua. Dialah yang sebenarnya berhak menggantikanku menjadi kepala desa di sini. Akan tetapi, aku mendengar kabar di luaran bahwa anakku Dandung adalah seorang pimpinan begal. Dan aku pun kemudian mengangkat adiknya sebagai penggantinya karena aku sudah merasa tua. Ketika anak iblis itu mendengar aku mengangkat adiknya, dia kembali pulang dari perantauannya dan menuntut haknya. Akan tetapi aku berhasil mengusirnya. Tapi tidak lama kemudian, ia kembali lagi. Kali ini bersama dengan kawan-kawan dan kelompoknya. Mereka menyerang desa ini dan membunuh adiknya sendiri. Lalu, kakek sendiri dibuat cacat olehnya juga. Iya, oleh perbuatannya. Dapat dikatakan oleh perbuatannya. Seorang tukang masakku yang diupah olehnya meletakkan racun pada masakan yang kumakan. Aku cepat tersadar dan memuntahkan racun itu. Akan tetapi sebagian racun sempat masuk menyerang ke pembuluh mataku. Oleh karena itu, mereka berhasil menguasai desa ini. Karena saat itu aku sedang dalam keadaan lemah. Aku sedang berjuang mengeluarkan racun dalam tubuhku. Pada saat itu jugalah mereka menangkapku dan mengikatku di sini. Benar-benar iblis gila, Ki Dandung. Rasa-rasanya jika aku sanggup dan mempunyai kepandaian, aku pun ingin membunuh manusia iblis itu. Hematlah emosimu, bocah. Di dalam tahanan ini kau hanya akan diberikan makan sekali dalam sehari. Duduklah bersandar di sampingku. Hei, penjaga. Di mana aku bisa bertemu dengan Ki Dandung? Ki Dandung saat ini sedang tidak ada di dalam desa. Dia sedang keluar. Ada urusan yang hendak diselesaikan. Bawa aku ke rumahnya. Ki Dandung berpesan, jika ada yang ingin menemuinya, diminta untuk kembali besok pagi. Hei, monyet. Tahukah kau sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Dengan tamu yang tidak kami undang. Kurang ajar. Agaknya mulutmu perlu dihajar. Jangan macam-macam, kawan. Kau hanya datang sendirian, sedang kami di sini berempat. Kami dapat saja berbuat kasar padamu jika kau tidak menuruti perintah kami. Monyet buta. Saat ini kau sedang berhadapan dengan orang yang sangat ditakuti oleh pimpinanmu sekalipun. Hayo, antarkan aku ke tempat Ki Dandung, atau akan kupatahkan leher kalian semua. Kau kira kami takut padamu yang hanya seorang diri itu? Ayo kawan, sikat tamu gila ini. Kalian hendak mencari penyakit sendiri agaknya. Ayo, majulah. Siapa yang ngayunkan pedang lebih dahulu, dia yang akan kubuat celaka. Ayo, kenapa kalian diam saja? Bagus. Agaknya kalian masih waras. Masih takut pada kematian. Ayo, sekarang masukkan kembali pedang kalian ke dalam sarungnya. Ayo, masukkan pedangmu dalam sarungnya. Ayo. Jagal Pati dan kedua saudaranya Jagal Lanang dan Jagal Belo adalah 3 orang tokoh sakti dari golongan hitam yang merupakan pembunuh bayaran. Jagal Pati dan kedua saudaranya adalah tokoh yang sangat terkenal keganasannya. Mereka sanggup membunuh korbannya sambil tersenyum dan tanpa mengerdipkan mata sedikit pun. Kini 4 orang anak buah dari Ki Dandung pun dapat dirontokkan nyalinya tanpa menggerakkan tenaga sedikit pun. Bagus. Bagus. Sekarang
Antarkan aku ke tempat Tuan Ki Dandung Amoksa. Ayo. Baik Tuan, mari ikuti kami. Siapa itu? Saya Ki, Mamik. Ada perlu apa kau monyet? Ada yang mencari Ki Dandung. Kurang ajar. Di mana Ki Podang? Kenapa kau datang padaku? Di mana Ki Podang? Sudah saya cari-cari, tidak ada Ki. Siapa yang mencari aku? Orang itu mengaku bernama Jagalpati Ki. Kenapa kau bawa orang itu kemari? Apa Podang tidak pesan padamu untuk tidak menerima tamu malam ini, ha? Sudah Ki, sudah. Tapi, Ki, orang ini mengancam akan membunuh kami Ki. Orang ajar. Si Jagalpati mengganggu rencanaku saja. Pergi katakan padanya, aku akan segera datang. Baik Ki, baik. Setan. Karena gila. Kau tak dapat memohoniku. Kedua orang pelarian itu pasti ada di tanganmu. Kau bicara apa, ular hitam? Siapa yang tidak kenal padamu, Dandung? Kau adalah begal licik yang sanggup membunuh adik dan orang tuamu. Tapi padaku, pada Jagalpati si ular hitam, kau tidak bisa membohongiku. Keluarkanlah Dandung. Kau juga akan memperoleh hadiah dari istana Karang Sedana. Ular hitam licik. Aku mengaku kalah atas kejelianmu hingga mengetahui kedua tawananku. Tapi kau tidak akan dapat menemukan mereka walaupun kau acak seluruh desa Pandansari ini. Dandung. Aku yakin kau tidak akan berani membohongi kami. Karena kau cukup tahu siapa aku dan siapa yang memerlukan tawananmu itu. Baiklah, aku akan kembali besok sore kemari. Ki Dandung, celaka Ki. Penduduk desa mengamuk Ki. Mereka sedang menuju kemari Ki. Kurang ajar. Bagaimana mereka sampai bisa berani bertindak seperti itu? Siapa yang memimpin mereka? Kami tak mengenalnya Ki. Tapi agaknya orang itu yang kemarin meloloskan diri Ki. Tunggu. Tunggu dulu ular hitam. Uruslah sendiri urusanmu, Kerbukila. Tidak bisa. Ini adalah urusanmu. Atau barangkali kau takut, ha? Kau jangan memancing kemarahanku, Dandung. Memang aku akan memancing kemarahanmu, ular hitam. Dengarlah, orang yang memimpin gerakan penduduk itu adalah salah seorang pelarian dari Karang Sedana. Dialah yang mengawal kedua tawanan itu. Bukankah ini urusanmu? Siapakah orang itu? Di mana mereka? Tunjukkan padaku. Ayo, antarkan kami, Bami. Baik Tuan. Yang manakah orang yang kau maksud, Dandung? Aku pun belum mengenalnya. Orang itu berhasil melarikan diri dari kepungan beberapa orang anak buahku. Itu dia pasti. Kau lihat gerakannya yang terlatih? Iya. Dia pastilah salah seorang perwira dari Karang Sedana. Memang ini adalah urusanku, Dandung. Kau pemimpin orang-orang ini? Iya, benar. Aku akan bertemu dengan pimpinan desa begal ini. Kaukah pimpinannya? Apakah kau ingin meminta kembali tawanan itu? Iya. Aku menuntut agar keluargaku dikembalikan. Dan semua begal-begal yang berada di desa ini agar segera pergi dari sini. Kau menuntut keluargamu. Apakah kau tidak takut digantung jika keluarga orang itu mendengar kata-katamu? Siapakah kau sebenarnya? Agaknya aku sudah terlalu tua, sobat.
hingga tidak dapat mengenaliku lagi? Atau memang pertempuran itu terlalu ramai hingga kau tidak mengenaliku lagi? Agaknya kalian semua di sini adalah antek-antek dari Ki Sentana. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Maaf, aku mempunyai banyak urusan yang harus kuselesaikan, sobat. Aku tidak dapat lama-lama bermain denganmu. Maaf, Ki Dandung. Aku akan segera pergi. Urusanku sudah selesai di sini. Terima kasih ular hitam. Pertempuran yang semula berjalan cukup berimbang dengan adanya Karewang kini menjadi berat sebelah karena jago andalan mereka telah gugur di tangan Ki Jagalpati. Ki Dandung yang menjadi perang kemudian ikut turun tangan membunuh penduduk yang beberapa di antara mereka sesungguhnya adalah kawannya bermain ketika kecil. Dan beberapa saat kemudian, para penduduk yang merasakan tekanan semakin berat segera melarikan diri dari arena pertempuran itu. Aki bertemu juga dengan Karewang tadi. Anak goblok itu ketakutan diancam oleh Jagalpati. Sudahlah, Podang. Sekarang aku punya tugas untukmu. Malam ini juga kau harus segera meninggalkan Pandansari. Dan usahakan tak lama setelah fajar kau sudah berada di istana. Iya, tapi Ki, sekarang sudah hampir tengah malam. Jika harus tiba esok pagi, berarti saya harus berkuda sepanjang malam, Ki. Ya, ini perintah Bodang. Carilah beberapa orang kawan sekarang juga. Iya, baik, Ki. Tapi apa yang saya harus kerjakan di sana nanti, Ki? Mintalah untuk bertemu dengan Ki Sentana di sana. Ingat, dia sekarang pasti sudah menjadi raja. Dan katakan bahwa kau adalah utusanku. Akan memberikan hadiah pada Ki Sentana, yaitu permaisuri dari Aji Konda dan putranya. Mengerti? Iya, Ki. Saya mengerti, Ki. Saya pamit saja sekarang. Bagus. Bagus, Bodang. Nah, berangkatlah segera. Jangan lupa ajak beberapa orang kawan. Baik, Ki. Iya. Hei, stop, Agung, stop. Kau lihat di sana itu. Ada perapian yang menyala. Haha, mungkin ada seseorang yang sedang membakar daging atau apa. Ayo, kita ke sana. Iya. Aki Podang yang sedang kedinginan dan kelaparan karena berkuda di malam hari segera mengarahkan kudanya ke arah perapian yang dilihatnya dari kejauhan. Apung yang berkuda di sampingnya tidak menghiraukan sedikit pun kata-kata Aki Podang. Dia mengikuti sambil terkantuk-kantuk. Sekarang marilah kita kembali pada kelompok Ning Sewu yang sudah lama kita tinggalkan. Kakang Saka, Ya, apa yang akan kita lakukan jika sampai besok Kakang Seta dan Kakang Awuk tidak juga kembali? kita lakukan lagi penyelidikan seperti tadi siang. Dan itu akan kita ulangi terus hingga kita dapat menemukan mereka. Atau paling tidak, kita mendapatkan kabar tentang mereka yang benar-benar pasti. Iya, agaknya mereka tidak mengganggu Ki Carangka dan keluarganya. Siasat yang Kakang lakukan pada prajurit pemberontak itu agaknya cukup mengena. Mereka menyangka Ki Carangka pun mendapat tekanan dari kita. Iya, tapi aku tetap khawatir. Walaupun sedikit, mereka pasti mencurigai keluarga Ki Carangka. Tidakkah kau lihat banyak prajurit yang berkeliaran di sekitar rumahnya? Iya, tapi itu berarti paling tidak mereka masih ada di dalam rumahnya. Iya. Agaknya samaran kita tadi siang lebih sempurna dari yang kemarin. Iya, Wulan, kau lucu sekali dengan samaranmu.
Agaknya nanti, jika kau sudah tua, wajahmu akan seperti itu. Tidak mungkin. Kakang pasti senang jika aku seperti itu. Aku akan menarik perhatian semua orang untuk diolok-olok. Hush. Sudah, aku hanya bercanda. Kau pasti tidak akan seperti tadi jika sudah tua kelak. Kau pada dasarnya adalah seorang gadis yang manis. Ya, jadi walaupun kelak umurmu sudah lanjut, garis-garis kecantikanmu masih akan tetap nampak. Benarkah itu, Kakang? Tentu saja. Masa aku kakangmu berbohong? Kakang, Kakang Saka, cantik mana aku dengan Intan Pandini? Tentu saja, ya, tentu saja kau. Akan tetapi, Intan juga adalah seorang gadis yang manis. Kakang mencintai Intan Pandini? Wulan, ada yang datang. Cepat sembunyi. Kakang Seka, Kakang Awu. Oh, kalian masih di sini rupanya. Kemana saja kalian, Kakang? Aku mencari-cari Kakang keluar masuk kota raja sejak kemarin bersama Kakang Saka. Kalian menyusulku ke sana. Mana saya dapat tenang menanti Kakang di sini. Tapi bukankah keadaan tubuhmu saat itu masih lemah? Agaknya keadaannya yang lemah saat itu. Karena racun yang kita keluarkan belum sepenuhnya, Kakang. Berkat pertolongan Kakang Saka, lewat tengah hari, racun yang masih mengendap dapat dikeluarkan seluruhnya. Saya menjadi segar kembali, Kakang. Hah? Jadi racun itu bekerja lagi? Sungguh berbahaya sekali. Untung kau dapat mengeluarkannya, Adisaka. Menjelang sore, saya tiba di kota raja. Tapi peperangan sudah selesai. Kemana saja Kakang berdua? Dari Kicarangka saya mendapat keterangan bahwa prajurit pemberontak sedang sibuk mencari 2 anak muda yang membantu Aji Konda. Saya dapat pastikan bahwa itu Kakang berdua. Kicangkara? Siapa itu? Calon mertua Kakang Saka. Kicangkara adalah paman dari Intan Pandini. Adik Awuk sudah mengenalnya ketika saya mengantar Intan bersamanya. Aku melarikan diri dari kepungan pasukan dan tokoh-tokoh pemberontak karena kedatangan seorang laki-laki bertopeng yang menyelamatkan Baginda Aji Konda. Oh, jadi Baginda berhasil diselamatkan? Baginda berhasil diselamatkan oleh laki-laki bertopeng yang berilmu tinggi itu. Dan keluarga Baginda pun tidak berhasil ditemukan Ki Sentana di dalam istana. Ya, jadi aku berkesimpulan mereka juga berhasil menyelamatkan diri. Lalu, Kakang sendiri? Kakang belum menceritakan pengalaman Kakang. Tidak ada sesuatu hal pun yang terjadi pada diri kami. Kami bersembunyi di sebuah gudang tua di samping istana. Dan ketika para prajurit memeriksa tempat kami naik ke atap gudang itu. Kami berdua bersembunyi sambil menyembuhkan luka dalamku. Hah? Kakang terluka? Pukulan beberapa tokoh, termasuk Ki Suwanda, tepat mengenai dadaku. Ya, aku baru saja keluar dari persembunyianku. Dan dalam kegelapan, aku berhasil meninggalkan kota raja. Kakang pasti sudah kelaparan sejak kemarin. Ayo, ini masih ada persediaan daging kering. Wulan, bakarkan daging ini untuk kakangmu. Keempat remaja saudara seperguruan dari Padepokan Gualaran duduk mengitari perapian, berbincang sambil menikmati daging bakar di malam yang dingin. Akan tetapi, belum lagi mereka puas berbincang dan menikmati makanan hangatnya. Dari kejauhan mereka mendengar derap kuda yang mendatanginya. Psst, ada orang datang. Sembunyi. Tidak ada orang. Kau periksa ke sebelah sana, Pung, ya? Aku ke sana. Perapian ini menandakan baru saja ada orang di sini. Baik, Aki. Ini ada gua yang cukup besar. Coba ku lihat ke dalamnya. Wah, gua ini gelap sekali.
Tidak ada yang dapat dengan jelas kulihat di sini. Sebaiknya kulihat di luar saja. Hei, sedang apa kau di situ, Apung? Aki, Apa? ini daging. Ini saya temukan di sini, Aki. Perut saya lapar, Aki. Berikan itu padaku. Itu, Aki, masih banyak. Aki dapat membakar dan makan sepuas Aki. Berikan itu yang sudah kau bakar. Kau ambil lagi yang lain. Oh, Aki curang. Dengar, goblok. Jika nanti perjalanan kita berhasil, ya, kau akan dapat menikmati daging bakar seperti ini bersama keluargamu selama beberapa minggu. Benar, Aki. Sungguh, Iya. saya dapat makan daging seperti ini bersama keluarga saya selama seminggu. Lebih dari seminggu. Tapi dari mana, Aki? Dari aku. Aku yang akan memberikan padamu. Aki bohong. Aki mana punya uang sebanyak itu? Dengar. Berita yang kubawa untuk Ki Sentana ini akan membuatnya gembira. Dengan demikian, dia tidak akan segan-segan memberi hadiah pada kita. Oh, saya sudah tahu sekarang. Apa-apa? Aki akan mengabarkan pada raja, ya. Ki Dandung berhasil mendapatkan 2 orang yang diributkan sebagai pelarian itu kan? Kau tahu dari mana, Tolol? Saya yang pertama kali tahu, Ki, ketika pasukan dari Karangsedana datang mencari 2 pelarian itu. Awas itu, hangus dagingmu itu. Ayo, makan cepat. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo. Keempat remaja yang bersembunyi dan mendengarkan semua pembicaraan Ki Podang bersama Apung segera melompat turun dari persembunyiannya ketika melihat kedua orang yang menghabiskan persediaan daging keringnya hendak berangkat pergi. Tunggu, kawan. Siapakah kalian? Sabar, kawan. Sarungkan kembali pedangmu. Kami hanya ingin meminta keadilan dari kalian berdua. Kalian sudah menghabiskan persediaan daging kering kami. Dan kami minta ganti untuk itu. Kau bicara seakan-akan kau adalah sang pemenang. Walaupun kalian berempat, tetapi aku. Ki Podang tidak akan gentar menghadapi kalian. Iya, aku sudah menghabiskan daging kering kalian. Mau apa? Aku tidak bersedia untuk mengganti. Hei, Podang. Agaknya kau memang pandai bicara dan tertawa seperti halnya burung kepodang. Aku ingin bertanya padamu, sebagai ganti daging kering yang kau makan. Jika kau tidak bersedia menjawab, tentu saja aku akan mengeluarkan semua persediaan daging keringku yang kau makan tadi. Kurang ajar. Jika aku saat ini tidak sedang menjalankan tugas, kalian tentu akan kubuat menyesal bertemu denganku malam ini. Abung, ayo. Iya. Ayo. Turun dari kudamu, Kepodang. Hiat! Dengar pertanyaanku yang harus kau jawab adalah, di mana kedua tawanan yang akan kau serahkan pada Ki Sentana? Kurang ajar. Kau... Hiat! Abung, serang mereka. Bunuh. Baik, Aki. Ayo cepat. Apung, sarungkan saja pedangmu itu. Aku akan mematahkan tanganmu, Podang, jika kau tak mau menjawab pertanyaanku tadi. Apung. Wanita, lihat kemari. Aku akan menyerang kamu. Ayo jawab. Aduh, jangan padahkan tanganku. Hei, ayo, katakan, di mana adanya kedua tawanan? Wanita, aku belah tubuhmu, wanita cantik. Ayo, cepat katakan, di mana mereka berada? Aduh, jangan keras-keras, tanganku sakit. Di desa kami, di desa kami. Di mana desa kalian? Ayo. Di desa Pandan Sari. Di mana itu, Kakang? Desa Pandan Sari? Tanyakan terus padanya, Adi Bulan. Aku sendiri tak tahu. Agaknya itu hanyalah sebuah desa kecil. Sudah.
lepaskan saya. Aduh, saya akan ceritakan semuanya. Bagus. Bukankah sejak tadi sebaiknya kau bersikap seperti ini? Iya, betul. Ayo, ceritakan semua yang kau ketahui. Begini, aduh. Semula kami menangkap mereka karena kami mengira dia adalah penduduk desa kami yang melarikan diri. Tapi kemudian setelah malam tadi datang utusan dari kerajaan, kami baru tahu bahwa mereka adalah pelarian dari Karang Sedana. Hah? Utusan dari Karang Sedana? Iya, utusan dari Karang Sedana yang dipimpin oleh Ki Jagalpati. Dan mereka akan kembali lagi besok sore untuk menjemput kedua tawanan kami. Di mana letak desamu itu? Ya, cukup jauh juga. Kami tiba di sini dari desa kami kira-kira menghabiskan waktu ya 1/4 malam. Bagaimana Kakang Sita? Kita harus segera ke sana sebelum utusan dari Karang Sendana itu datang. Tapi bagaimana dengan keadaan Kakang Seta dan Adi Awu? Apa tidak perlu istirahat sejenak? Jangan khawatir Adisaka. Aku sudah cukup beristirahat di gudang itu. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Ayo ke sana. Kita berangkat sekarang. Tapi saya dapat tugas dari Ki Dandung untuk ke istana Karang Sedana. Hei, apa kau ingin kupatahkan satu persatu tanganmu? Jangan, aduh. Sudah Ular. Aki Podang akan mengantarkan kita ke Padansari. Bukan begitu, Ki? Iya, baiklah. Coba kau lihat keadaan kawanmu itu. Kita harus berangkat segera. Mungkin dia terluka. Ayo kita kembali. Kembali kemana, Aki? Iya, kembali ke Pandansari, goblok. Ayo cepat bangun. Tangan saya ini, Aki. Kenapa? Sakit. Rasanya mau patah, Aki. Cepat bersiap, atau tanganmu itu akan kupatahkan benar-benar. Bangun! Iya, Nona. Ayo kita berangkat. Kau pergunakanlah kudamu. Kami akan mengikuti dari belakang. Ayo. Baik. Awas, kau jangan main-main dengan kami. Jika matahari terang esok pagi kita belum juga sampai, tangan kalian akan kupatahkan. Kedua tangan kalian. Ya, percayalah pada kami, Raden. Kami sedang menuju ke arah yang benar. Bagus jika demikian. Ayo, percepat lagi lari kudamu. Iya, ayo. Iya. Demikianlah keempat remaja dari Padepokan Gua Larang bersama dengan Ki Podang, anak buah dari Dandung Amoksa yang telah dikuasainya, berpacu dengan waktu menuju ke desa Pandansari. Sementara itu di Pandansari, Ki Dandung sedang kalut memikirkan persiapan esok hari menghadapi kelompok dari Ki Jagalpati dan utusan langsung dari istana Karang Sedana. Ki Dandung Amoksa tiba-tiba saja merasa khawatir jika sampai Raden Purbaya yang telah disiksa tadi sore meninggal dalam kamar tahanan khusus. Walaupun mereka adalah musuh dari Ki Sentana, tapi bukan tak mungkin Ki Sentana menghendaki kedua tawanan itu hidup. Ki Dandung menjadi semakin kalut. Akhirnya dia berteriak memanggil salah seorang pengawalnya. Aku minta kau segera membawa bocah setan itu kemari. Tapi Ki Dandung, hari sudah larut malam dan pagi hampir saja tiba. Anak itu pasti sedang tidur di sana. Monyet. Aku minta kau membawa anak itu kemari. Segera. Atau kau ingin aku patahkan dulu sebelah kakimu itu? Baik, Ki, baik. Anak itu harus kuserahkan dalam keadaan hidup. Oh, Dewata. Apa yang akan terjadi jika ternyata bocah yang sore tadi kucambuki itu ternyata mati dan Ki Sentana ternyata memerlukannya hidup-hidup? Jika sudah demikian persoalannya, berlindung dengan guru pun tidak akan ada artinya.
Biar ku tunggu saja bocah setan itu di sini. Awas kalian. Jika pamanku datang kemari, kalian semua akan dihajar. Akan dipecahkan kepala kalian. Lepaskan! Lepaskan! Bagus sekali kau, ha? Kau ternyata mempunyai daya tahan tubuh yang hebat. Kemarilah bocah. Lepaskan anak itu. Tapi dia akan mengamuk, Ki. Lepaskan kataku, monyet. Iya, baik, Ki, baik. Bagus, bagus bocah. Kemarilah, kulihat tubuhmu. Apakah luka yang kau derita cukup serius? Ha? Tidak perlu kau melihat lukaku. Agaknya kau tidak percaya denganku, bocah. Kau orang jahat. Aku tidak percaya denganmu. Aku minta maaf atas kejadian tadi siang. Sini. Aku benar-benar akan melihat lukamu, nak. Lepaskan. Jangan sentuh tubuhku. Lepaskan kau orang jahat. Durhaka pada orang tua. Hei, apa kau bilang? Siapa yang... Oh, rupanya orang gila itu. Kau yang gila. Tua bangka tak tahu membalas budi orang tua. Kau manusia durhaka. Bocah, kau jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang yang tua gila itu. Kemari ku lihat tubuhmu. Ha? Lepaskan. Hei, diam. Luka-lukamu sudah mulai mengering. Basuhlah tubuhmu dengan air hangat, bocah. Beristirahatlah di ruangan dalam sini. Dan besok kau akan bertemu dengan ibumu. Bohong! Aku tidak percaya padamu, kau penipu. Besok bahkan kalian akan pergi dari sini. Dah, beristirahatlah. Kau membutuhkan tenaga untuk perjalanan panjangmu, bukan? Aku tidak percaya dengan omongan manusia jahat sepertimu. Kau pasti tidak menyiksaku lagi seperti tadi. Hei, pengawal, bawa dia ke belakang. Basuh dan bersihkan lukanya. Dan carikan baju yang lebih pantas untuknya. Oh, baik, Ki, baik. Mari kita ke belakang. Ternyata anak itu tidak hancur tubuhnya. Bagus, bagus. Tenang hatiku sekarang. Kini aku dapat dengan tenang menemui ibunya. Nyai, Nyai, buka pintunya, Nyai. Hari sudah pagi. Ada apakah Aki datang malam-malam kemari? Kau manis sekali, walaupun baru bangun dari tidur. Aki, mau apa datang kemari? Aku mencari kakakmu. Bangunkan dia. Saya sudah bangun, Ki Dandung. Ada apa Tuan mencari saya? Aku sudah tidak sabar lagi menunggu hari perkawinan kita. Ayo Nyai, ikutlah aku keluar dari sini, Nyi. Tidak, Ki. Huh? Kembalilah tidur. Saya akan menepati janji saya nanti pada saatnya. Tidak, Nyai. Aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo ikutlah denganku, Nyai. Tidak. Ki Dandung boleh kembali. Saya tidak akan bersedia saat ini. Ki Dandung boleh memaksa saya. Tapi saya tetap tidak bersedia melayani. Apapun yang akan terjadi, malam ini kau harus tetap menuruti kemauanku. Sukarela ataupun terpaksa. Kemarilah, Nyai. Pergilah, Ki. Jangan ganggu saya. Jangan, Ki. Lepaskan saya. Apapun yang akan terjadi, aku harus dapat menikmati tubuh seorang permaisuri raja. Kau sudah mengetahui siapa aku? Tidak, lepaskan.
Siapa tahu aku kelak berumur panjang, mempunyai keturunan yang akan menjadi raja. Aku harus segera menolong gustiku ini. Tusuk kondeku ini akan kutancapkan di tubuh Ki Dandung. Rasakan ini orang jahat. Waduh, kurang ajar. Aduh, kurang ajar. Kau berani menggangguku? Ya, Pukulan keras yang diayunkan Ki Dandung pada tubuh Cempaka, emban pengasuh Raden Purbaya yang masih muda itu, membuat tubuhnya terlempar beberapa depa. Tusuk konde yang semula dipegangnya jatuh tak jauh dari Rara Angken. Dan dengan sigapnya, permaisuri Prabu Aji Konda itu menyambar tusuk konde dari Cempaka. Berhenti di situ, Ki Dandung. Aku akan menancapkan tusuk konde ini ke dadaku jika kau maju selangkah. Hei, jangan main-main dengan nyawamu, Nyai. Kau masih mempunyai masa depan yang panjang dan bagus, Nyai. Tidak, masa depanku justru akan hancur. Masa depanku akan menjadi busuk jika kubiarkan kau jamah diriku. Pergilah, tinggalkan aku di sini. Ya, baiklah. Jangan berbuat bodoh. Aku akan pergi. Ingatlah, jangan lakukan perbuatan bodoh itu. Celaka aku jika wanita ini sampai mati. Aku pasti akan berurusan langsung dengan penguasa baru Karang Sedana. Cepat, pergi dari sini. Baik, Nyai, baik. Dewata, kenapa jadi seperti ini nasib hambamu? Oh, Kakang Prabu, bagaimanakah nasibmu kini? Maafkan aku, Kakang Prabu. Aku tidak dapat menjaga putramu Purbaya dengan sebaik-baiknya. Oh, Kakang Purbaya, di manakah kau kini, anakku? Purbaya. Tuanku. Aduh, tuanku. Kau, Cempaka. Cempaka, bagaimana keadaanmu? Di mana Ki Dandung, tuanku? Iblis itu sudah pergi. Cempaka, bagaimana keadaanmu? Saya merasa nyeri sekali dada saya. Sakitnya bukan kepala. Kasihan sekali kau. Kau menderita karena menolongku, Cempaka. Tuanku, bagaimana kira-kira nasib Raden Purbaya? Di manakah anak itu? Tenanglah, Cempaka. Jangan kau pikirkan asuhanmu itu. Pejamkanlah matamu. Beristirahatlah. Apakah kita akan berhasil tiba di Gunung Sawal, tuanku? Kasihan sekali Baginda. Tentu beliau sedang menunggu dengan gelisah di sana. Sudah, tenangkan saja pikiranmu, Cempaka. Berdoa saja pada Dewata agar ia mau menolong kita semua. Lepaskan aku! Oh, manusia jahat! Kau bunuh adikmu sendiri! Lepaskan aku! Tuanku, itu Raden Purbaya. Mau kemana kau? Ini sudah kubawakan anakmu. Kau lihat bocah, bukankah aku tidak membohongimu? Sana, temui ibumu. Ibu, anakku Purbaya. Purbaya, apakah iblis itu membuatmu susah? Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa. Bagaimana dengan ibu sendiri? Ibu pasti menderita selama ini. Aku pergi dulu, Nyai. Ingatlah, jangan berbuat bodoh seperti yang akan Nyai lakukan tadi.
Kenapa tiba-tiba Ki Dandung bersikap lain pada kita, Bunda? Entahlah. Mungkin dia tiba-tiba menyesal dan kasihan pada kita, Purbaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bunda. Dia adalah manusia iblis. Ya, hanya manusia iblis sajalah yang sanggup melakukan perbuatan biadab. Membunuh saudara dan menyiksa ayahnya sendiri. Dari mana kau tahu semua itu, Purbaya? Kemudian, bocah kecil itu pun dengan suara yang tersendat karena menahan emosi, menceritakan semua kejadian yang ditemui di ruang tahanan khusus. Semua cerita tentang misteri yang menyelimuti desa Pandansari. Akan tetapi, tanpa menceritakan pada ibundanya tentang perbuatan Ki Dandung yang menyiksanya dan menggantungnya di halaman. Begitulah, Bunda. Bukankah dia adalah manusia iblis? Ya, orang itu benar-benar tidak waras agaknya. Berhati-hatilah kau, Purbaya. Oh, Bunda, di manakah Bibi Cempaka? Aku tak melihatnya sejak tadi. Itu dia, Purbaya. Oh, apa yang terjadi dengan Bibi Cempaka, Bu? Den, Bibi tidak apa-apa. Rindu Bibi, rasa cemas Bibi sudah terobati dengan kehadiran Aden yang tak kurang suatu apapun. Ibunda, apakah yang telah terjadi pada Bibi? Apakah Ki Dandung yang melukainya? Ya, beberapa saat sebelum kau dibawanya kemari, dia datang dan melukai Bibi Cempaka. Ya, manusia jahat, kubunuh dia. Oh, Purbaya, jangan. Lepaskan saya, Bu. Lepaskan saya. Saya akan memecahkan kepalanya dengan kayu ini. Lepaskan. Oh, Purbaya, ingatlah, nak. Ki Dandung adalah seorang yang amat ganas dan kasar. Kau akan celaka jika mencari perkara dengannya. Tapi dia jahat sekali, Bu. Ki Dandung itu terlalu jahat. Dia harus dihukum. Kau benar. Ki Dandung jahat dan harus dihukum. Tapi kau tidak mungkin melakukannya. Kau adalah seorang anak yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Kau harus dapat tetap hidup untuk mencari kepandaian. Dan kelak kau dapat membalaskan semua penghinaan yang kita terima ini. Ya, saya ingin tetap hidup, Bunda. Saya akan membalaskan semua penghinaan yang saya terima ini, yang telah Ibu dan Bibi Cempaka terima. Oh, Purbaya, anakku. Nun jauh di ufuk timur, matahari yang sudah sekian lama menunggu kesempatan untuk menjalankan tugasnya, mulai menyinarkan cahaya paginya yang gemilang. Gunung Ciremai yang nampak jelas dari desa Pandansari masih diselimuti kabut tipis di sekitar kepundannya. Akan tetapi, suasana di sekitar desa kecil itu nampak lengang, hampir dapat dikatakan tak terlihat kegiatan sama sekali. Penduduk desa mengunci pintunya rapat-rapat. Mereka merasa cemas dan khawatir akibat tindakan dari sebagian penduduk yang mengadakan gerakan bersama Karewang semalam. Akan tetapi suasana lengang itu tiba-tiba dipecahkan oleh langkah 2 ekor kuda yang menggemuruh memasuki batas desa kecil itu. Kita sudah sampai, anak muda. Apung, temani tamu kita. Aku akan menghadap Ki Dandung. Dewa, aku tak tahu bagaimana marahnya Ki Dandung mendengar laporanku ini. Tapi biar, aku akan melemparkan semua tanggung jawab ini kepada Ki Dandung langsung. Odang, kau sudah kembali. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan kepadamu? Belum, tapi saya bertemu dengan seseorang yang sangat penting, Ki. Dia berkata ingin bertemu dengan Aki.
Kau gila, Podang. Masalah apa lagi yang kau bawa padaku pagi ini? Siapa orang itu? Orang itu ada 4 orang muda, Ki. 4 orang muda? Iya. Kurang ajar. Ayo kau ikut aku menemui mereka. Ki Dandung merasakan dadanya bergejolak mendengar berita yang dibawa oleh Ki Podang pembantunya. Dengan tangan terkepal dan gigi gemetar, Ki Dandung Amoksa melangkah menuju beranda depan menjumpai tamunya. Monyet, siapakah kalian ini? Kaliankah yang memaksa Podang pembantuku untuk kembali kemari? Benar, Ki. Saya datang kemari untuk meminta kedua orang tawanan Aki. Permaisuri Sang Prabu Aji Kondang dan putranya Raden Purbaya. Siapakah kalian anak-anak muda? Agaknya kalian tidak memandang sebelah mata pun pada aku, Ki Dandung. Kakang, sebaiknya kita tidak usah membuang-buang waktu lagi. Kita paksa saja orang ini untuk menyerahkan kedua keluarga istana. Ya. Podang! Podang! Kemari kamu, Podang! Bunuh mereka semua, Tapi Ki, mereka anu Ki. Podang, kau dengar perintahku, Ki Dandung, kenapa kau berteriak-teriak sendiri? Jika kau memang tidak senang dengan kedatangan kami, bertindaklah cepat. Jangan hanya berteriak-teriak saja begitu. Kurang ajar, bocah-bocah sombong. Kuremukan kepala kalian. Podang! Ambilkan senjataku, Podang! Sekarang, Ki? Iya, sekarang. Iya, baik, Ki. Kau ingin bertempur atau ingin mempertunjukkan senjatamu padaku? Baiklah, aku akan meremukkan kalian dengan kedua tanganku ini. Ya! Kau ini sedang bertempur atau bermain lompat-lompatan, Melihat tingkah dan kesombongan wanita muda di hadapannya, Ki Dandung tak dapat menahan diri lagi. Serangan-serangan yang dilancarkannya susul-menyusul secara beruntun mengarah pada setiap bagian yang berbahaya di tubuh Anting Wulan. Akan tetapi, karena Anting Wulan mengelakkan semua serangan itu dengan gerak yang berpindah-pindah, Ki Dandung yang memburunya terus terpaksa melompat-lompat, mengejarnya ke depan, belakang, dan samping bagaikan orang yang kebingungan. Hei, bocah setan! Janganlah kau mengelak saja. Hadapilah seranganku secara jantan. Kau lucu, Ki Dandung. Bagaimana aku dapat menghadapimu secara jantan? Aku ini seorang wanita. Jangan khawatir, Ki. Aku hanya sedang menunggu senjatamu itu datang. Itu, ambillah. Ki Dandung segera melompat meninggalkan Anting Wulan dan menyambar senjatanya yang dibawakan oleh Ki Podang pembantunya. Sebuah bola besi berduri yang diikatkan dengan rantai panjang. Dengan wajah yang membara karena merasa terhina, Ki Dandung memutar senjata mautnya yang telah banyak merenggut jiwa musuh-musuhnya. Mampuslah kini kau anak muda. Ya! Belajar malah ketawa. Ki Dandung, sekarang jika aku menyambut seranganmu, tentu kau akan merasa puas jika aku kalahkan. Awas, Ki, aku akan merampas senjatamu. Lepas senjatamu. Ki, kenapa kau berikan padaku senjata ini? Ki Dandung, sudahlah. Serahkan kedua tawanan itu pada kami, agar kami tidak memaksamu dengan cara yang tidak menyenangkanmu. Iya. Baiklah, aku mengaku kalah, anak muda. Aku akan menunjukkan pada kalian di mana persembunyian kedua tawananku. Ayo ikutlah aku. Kalian semua akan kubawa ke barak para pengawalku. Hadapilah nanti 60 orang pengawalku di sana. Itu anak muda. Sudah tidak jauh lagi tempatnya. Nah, ini
Inilah tempatnya. Kau tunggulah di sini. Aku akan menjemputnya ke dalam. Masuklah. Tapi awas, jika kau sampai membohongi kami. Baiklah, kalian tunggulah di sini. Ki Dandung pun segera masuk ke dalam barak prajuritnya. Dan keempat anggota Ning Sewu menunggu di luar sambil berjaga-jaga. Mereka khawatir kakek gendut yang kelihatannya cukup licik itu akan melarikan diri. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, Ki Dandung muncul di ambang pintu besar itu. Anak-anak muda, aku sebenarnya mengizinkan dan setuju kau membawa kedua tawanan itu. Akan tetapi para pengawalku banyak yang tidak menyetujuinya. Jadi... Kurang ajar. Oh? Apa maksudmu, gendut licik? Orang ini benar-benar curang. Hei, anak-anak, keluarlah kalian. Hadapilah orang-orang yang hendak merampas tawanan itu. Kurang ajar. Dia membawa kita ke tempat para prajuritnya. Akan aku beri pelajaran manusia ini. Ayo anak-anak, serang dan bunuh keempat anak muda itu. Itu terlalu tangguh agaknya. Akan tetapi aku tetap tidak akan menyerahkan tanganku itu. Sebaiknya sembunyikan keduanya. Harus mempergunakan kesempatan ini. Adiamu, Saka dan kau Anti, layani mereka di sini. Aku akan mengikuti manusia itu. Dia kembali ke rumah yang semula. Hah? Apakah di rumah itu dia menyembunyikan kedua tawanannya? Biar kulihat saja dulu. Buka pintunya, Nyai. Buka pintunya cepat. Buka pintu. Ya. Ada apa, Ki? Kenapa Ki jadi seperti ini? Tidak. Ayo kau ikutlah aku cepat. Kemana? Sudah. Jangan banyak bicara. Ayo ikut saja cepat sebelum aku berbuat kasar lagi pada kalian. Tapi Cempaka sedang dalam keadaan sakit. Sudah, tinggalkan saja anak itu. Ayo cepat. Tidak, kami tidak akan meninggalkan Bibi Cempaka. Anak setan, agaknya kau ingin ku buat susah lagi seperti kemarin. Ayo cepat setan. Lepaskan, Ayo. Ki. Saya tidak mau pergi bersama kau. Ayo ikut dengan aku, bocah. Pecahkan kepalanya dengan kayu ini. Ya. Kurang ada. Kau anak setan. Aduh. Lepaskan wanita itu, Ki Dandung. Kau lagi anak muda. Tunggulah di situ. Aku akan menyelesaikan pemuda sombong ini. Ya. Aku akan memecahkan kepalamu jika kau tidak segera menyingkir. Ki Dandung, sadarlah kau. Menghadapi adikku saja kau tidak sanggup. Apalagi menghadapi aku. Kau tidak akan mungkin sehebat wanita itu, anak muda. Wanita itu hanya memiliki kelebihan kecepatan geraknya saja. Akan tetapi aku pun merasa penasaran dengannya. Jaga seranganku. Ya. Aku tak boleh lama-lama di sini. Jika utusan kerajaan itu segera datang, aku akan semakin repot di sini. Kau anak muda, dan aku akan memecahkan kepala anak ini. Kukira kau bukanlah seorang laki-laki pengecut, Ki Dandung. Saat ini aku akan bertindak sesuai dengan naluriku, anak muda. Aku akan bisa berbuat apapun jika keadaan memaksaku. Ki Dandung, kau jangan, Ki, jangan ganggu anakku. Maafkan aku, Nyai.
Anak muda inilah yang membuat aku jadi bersikap seperti ini. Pinggir aku anak muda, biarkan aku lewat. Jangan, Ki. Jangan bawa anakku. Apa yang terjadi, Kakang? Ayo, majulah kalian. Aku akan segera memecahkan kepala anak ini. Beri aku jalan, ayo. Kakang, itukah keluarga dari Sang Prabu? Betul, Wulan. Minggir, berikan jalan padanya. Ayo. Tapi anakku itu, Ki Dandung, lepaskanlah anakku itu, Ki. Tenanglah, tuanku. Hamba akan berusaha untuk menolongnya. Awas, jika aku mengetahui kalian mengikutiku, akan melepaskan satu persatu jari anak ini. Ayo! Oh, anakku Purbaya. Bulan, cepat tolong wanita ini. Aryawu dan Krausaka, ikuti mereka, cepat! Saka Palwaguna dan Dampu Awuk segera melenting tinggi dan kemudian melesat ke arah mana Ki Dandung menghilang. Sedangkan Anting Wulan bersama dengan Seta Keling berusaha untuk menyadarkan Rara Angken yang belum sadarkan diri. Dan beberapa saat setelah memijit beberapa urat di sekitar tengkuk Rara Angken, wanita itu pun segera tersadar. Anakku Purbaya. Anakku. Tenanglah, tuanku. Tenanglah. Dua kawan hamba sedang berusaha mencari kemungkinan untuk menolong Raden Purbaya. Hei, Ki Podang, kemari kau. Iya, Tuan. Ya. Kemana tuanmu melarikan diri, ha? Saya tidak. Dengar, Podang. Saat ini aku benar-benar tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Kau tahu, aku akan berbuat sesuatu jika kau tidak juga menunjukkan kemana Ki Dandung membawa Raden Purbaya. Oleh karena itu, sebelum kau menyesali dirimu, katakanlah, kemana Ki Dandung pergi? Anu apa? Ke sarang kami yang semula, Tuan. Ke sarang kami yang semula itu di hutan bambu. Hutan bambu? Hutan bambu. Sarang kalian? Iya. Apa maksudmu? Anak muda, mereka sebenarnya adalah sekumpulan perampok. Mereka berhasil merebut desa ini dari tangan kepala desa di sini, yang sebetulnya masih merupakan adik kandung dari Ki Dandung sendiri. Pantas saja kelakuan kalian tidak mencerminkan sikap seorang pengawal desa. Ternyata kalian adalah kumpulan begal liar. Ayo, antarkan kami ke hutan bambu itu. Tunggu, anak muda. Dari anakku Purbaya, aku mengetahui Ki Dandung anak durhaka itu menyekap ayahnya sendiri dalam ruangan khusus. Ki Podang, lepaskan tawanan kalian itu. Iya, tapi tuanku. Lepaskan tawanan itu, atau akan kubuat seperti kayu ini, ha? Iya, baik, Raden. Mari. Kakek gendut, lepaskan aku. Jangan macam-macam kau bocah. Ku pecahkan kepalamu di sini. Kali ini aku sudah tidak dapat main-main lagi denganmu. Ayo, lakukan itu. Aku tidak takut kau bunuh. Kau menantangku. Rasakan ini. Aduh. Aku benar-benar akan membunuhmu, bocah. Jika kau masih juga menantangku. Kau tidak akan berani membunuhku. Karena aku merupakan jaminan dari nyawamu. Tanpa aku, mereka akan dengan leluasa membunuhmu. Anak setan, rasakan ini. Aduh. Mampus. Terus, Ki, bunuhlah aku. Bunuhlah aku jika kau berani. Anak setan. Ki Dandung menjadi semakin geram. Akan tetapi ia menyadari bahwa ia tak dapat berbuat banyak dengan anak itu. Karena itu, pimpinan begal dari hutan bambu itu kemudian menyambar tubuh Raden Purbaya yang masih saja berdiri menantangnya dan segera melompat kembali ke pelana kudanya. Dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia menarik kekang kudanya. Iya! Beberapa saat kemudian, tibalah Ki Dandung di tempat yang ditujunya. Sebuah hutan bambu yang lebat dan nampak menyeramkan. Musim kemarau yang melanda kerajaan Karangsedana tak banyak berpengaruh sampai kemari.
aliran sungai Sedana yang membawa sisa-sisa airnya masih cukup untuk memberikan kesuburan bagi kawasan ini. Akan tetapi, tidak seorang pun yang berani mendekat untuk memanfaatkan kawasan ini. Karena disinilah kelompok begal di bawah pimpinan Ki Dandung selama bertahun-tahun bertempat tinggal bersama dengan Ki Sampar Angin gurunya yang sudah lama mengasingkan diri. Ini semakin tidak terawat semenjak kutinggalkan 3 bulan yang lalu. Aku harus memberi tanda sebelum memasuki gua tempat guruku ini. Aku tidak ingin mati konyol masuk dengan begitu saja. Ki Dandung Amoksa beberapa saat berdiri di depan gua, di mana dulu ia tinggal bersama dengan gurunya Ki Sampar Angin. Ki Dandung berteriak memanggil gurunya. Untuk kemudian, ia perlahan-lahan melangkahkan kakinya memasuki mulut gua yang cukup besar. Guru, ini aku yang datang, Dandung muridmu. Masuklah, Dandung. Kemana saja kau selama ini? Dandung Amoksa segera bergegas masuk mendengar suara gurunya. Dan kemudian, laki-laki yang ganas, pimpinan begal yang ditakuti oleh banyak orang itu, duduk bersimpuh, membeberkan sembah pada laki-laki yang kelihatannya sudah berumur lanjut. Akan tetapi di antara temaramnya cahaya yang masuk ke dalam gua itu, masih dapat ditangkap sinar mata Ki Sampar Angin yang memancarkan sinar kepuasan yang penuh dengan pancaran nafsu keserakahan. Kemana saja kau, Dandung? Kau meninggalkan tempat ini lebih dari 3 bulan. Siapa bocah yang kau bawa itu? Maafkan saya, Guru. Saya mencoba untuk menjalankan siasat kita semula. Saya baru saja menguasai Pandansari. Dan pada saatnya nanti saya tentu akan menguasai desa-desa lain di sekitarnya. Tapi saya harus melakukan itu semua dengan hati-hati, Guru. Karena jika sampai Baginda Sana tahu, walaupun jauh, beliau tentu akan mengirimkan bala tentaranya, Guru. Bagus. Lalu siapakah bocah yang kau bawa itu? Muridmu kah? Dia adalah putra dari Prabu Aji Konda yang sudah berhasil direbut kekuasaannya, Guru. Aji Konda dari Karang Sedana? Benar, Guru. Saya bermaksud hendak memberikan bocah ini kepada Ki Sentana yang kini menjadi penguasa di Karang Sedana. Kau berubah pikiran melihat rencana mereka berhasil, Dandung? Dari mana kau dapatkan bocah itu? Kemudian Ki Dandung menceritakan semua kesulitannya pada Ki Sampar Angin gurunya. Tentang Ki Jagalpati utusan Ki Darpo yang ingin menguasai anak ini. Dan juga tentang keempat anak muda yang tangguh, murid dari Padepokan Gua Larang. Kau datang kembali padaku setelah menemui kesulitan, Dandung? Iya. Tapi siapakah 4 pemuda tangguh yang kau katakan itu? Saya tidak tahu, Guru. Agaknya ia adalah murid dari perguruan ternama. Baiklah. Kau beristirahatlah dulu. Biar aku yang akan melayani orang yang mengejarmu itu. Lihatlah itu kedua anak muda itu, Dandung. Itukah mereka yang kau maksud? Benar, Guru. Mereka adalah 2 di antara 4 anak muda yang saya ceritakan tadi. Kau lihatlah, aku akan melayani mereka. Pasti Ki Dandung bersembunyi di dalam, Adi Abu. Jika demikian, aku masuk melihatnya, Kakang. Tunggu dulu, Adi. Berbahaya sekali jika kita masuk saat ini. Di dalam mungkin banyak jebakan. Tapi apa kita harus berdiam diri di sini saja, Kakang? Sabar, Adi Abu. Kita akan masuk, tapi kita harus mencari akal untuk itu.
Bukan tidak mungkin. Di dalam tidak hanya Ki Dandung sendiri. Hei, kenapa kalian ragu anak muda? Masuklah kemari. Aku menunggumu bersama bocah ini. Siapakah Tuan yang berada di dalam? Aku merasa belum mengenal Tuan. Aku hanya ingin berurusan dengan Ki Dandung yang telah membawa lari anak itu. Anak muda, dari manakah asal kalian? Apakah kau belum mengenal aku? Sehingga berani masuk kemari ke tempatku di hutan bambu ini? Maaf Tuan, saya tidak mengenal Tuan. Dan maafkan saya jika saya sampai mengganggu Tuan di sini. Saya akan segera pergi dari sini jika saya telah mendapatkan kembali anak itu. Kurang ajar. Jika demikian, kau menantangku. Anak muda, dengarlah. Aku adalah Samparangin, penguasa hutan bambu ini. Siapapun adanya kau, aku tidak akan mundur sebelum kau berikan anak itu. Kurang ajar. Agaknya kau bukanlah penduduk daerah Galuh ini. Dan gurumu rupanya tidak menceritakan siapa sesungguhnya Samparangin. Keluarlah kalian. Marilah kita bertanding di luar sini. Aku akan melayanimu hingga kau puas. Anak muda, jika kau memang mempunyai keberanian, masuklah kemari. Baiklah, akan kulihat tampangmu di dalam sana. Tunggu Adi Awuk, jangan sembrono. Kita tidak tahu jebakan macam apa yang sedang mereka siapkan. Tidak, Kakang. Aku tidak sabar lagi jika harus menunggu lama di sini. Kita harus berbuat sesuatu, Kakang. Biarkan aku mencoba masuk ke dalam, Kakang. Baiklah, jika kau memaksa. Hati-hatilah Adi Awuk. Hati-hati Adi Awuk. Sudahlah Adi, jangan lanjutkan langkahmu lagi. Kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kita tunggu saja mereka di sini. Kenapa kau berhenti anak muda? Gerakanmu tadi benar-benar kupuji. Jarang ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari sambaran serangan jarum racunku tadi. Kau hebat anak muda. Dalam keadaan yang cukup sulit, kau masih dapat mempertahankan nyawamu. Bagus, bagus. Agaknya aku kini tengah menghadapi beberapa orang murid dari sebuah perguruan yang cukup mempunyai nama. Jika begitu, ini, kau ambillah anak ini. Dan kemudian kita akan bertempur secara jantan. Bocah, pergilah kau keluar. Ayo. Adi Awuk, itu dia Raden Purbaya. Kemarilah Raden. Cepat, kemari Raden. Raden Sakapalwaguna melesat ke depan untuk segera menjemput Raden Purbaya. Akan tetapi belum lagi ia tiba di samping Raden Purbaya, seutas tali yang panjang meluncur keluar dari dalam gua dan menyambar Raden Purbaya yang sedang berlari. Dan beberapa saat kemudian tubuh Raden Purbaya melayang kembali ke dalam gua. Kasihan sekali. Kasihan anak-anak muda. Orang tua gila. Jika kau memang benar-benar jantan dan berani, keluarlah dan hadapi aku. Lucu sekali anak muda. Agaknya kalian adalah murid dari si tua Wanayasa dari Gua Larang. Gerakan kakimu tadi ketika hendak menyambar bocah ini adalah jurus kincir metu yang dibanggakan oleh si tua Wanayasa. Ayo kita teruskan permainan kita ini.
Ayo, bocah. Kau pergilah keluar lagi. Tidak, aku tidak akan keluar dari sini. Benar kau tidak mau kubebaskan? Aku tidak mau kau permainkan dengan cara seperti tadi. Lebih baik kau lemparkan aku keluar seperti kau menarikku tadi. Kau berani melawan perintahku? Aku tidak takut pada siapapun juga. Guru, anak ini memang sangat keras kepala dan sukar sekali ditundukkan, Guru. Bagus sekali. Akan kulihat sampai di mana kekerasannya. Benar kau tidak mau keluar? Dan tidak mau kupermainkan seperti tadi? Jawab, bocah setan. Ya, aku tidak mau keluar. Baru kali ini aku sampar angin ditentang oleh bocah sepertimu. Perwira-perwira Karang Sedana pun tidak akan berani berbuat sepertimu, anak setan. Akan kulihat sampai di mana bukti kata-katamu. Anak muda, ini, kalian terimalah bocah ini. Aduh, putuskan talinya. Iya, awas kakak, jangan beracun. Ayo anak muda, ambillah bocah yang kalian inginkan. Bocah itu sudah ada di hadapan kalian. Apakah kau begitu teganya membiarkan anak itu terkapar di hadapanmu? Ayo. Guru, hati-hatilah jangan sampai anak itu lepas dari tangan kita, Guru. Diam kau murid bodoh. Percuma aku mendidik kau bertahun-tahun jika hanya seperti ini hasilnya. Tolol. Melihat keadaan yang menguntungkan, Saka Palwaguna segera memanfaatkannya. Pisau kecil yang terselip di pinggangnya melesat cepat bagaikan kilat memotong tali yang mengikat Raden Purbaya. Dan bersamaan dengan itu, bersama-sama dengan Dampu Awuk yang melesat mendekati Raden Purbaya. Kurang ajar. Rasakan jarumku ini. Setan. Agaknya kalian berhasil memaksaku keluar dari sini. Dan itu berarti kalian mencari mati sendiri. Kakang, kau jaga anak ini. Biar aku yang akan mencoba menghadapi orang itu. Anak ini tidak apa-apa, Diabu. Ia hanya tertotok jalan darahnya. Sudahlah. Duduklah kau di sana, Raden. Biar kita hadapi orang itu bersama-sama. Kalian hebat sekali anak muda. Berhasil mengambil anak ini dari tanganku. Sekarang kalian boleh mencoba bersama-sama menghadapiku. Ayo. Adiabu, kita coba menghadapinya dengan barisan sepasang kincir. Aku mengambil bagian kanan. Anak Yasa tua terlalu bangga dengan jurus kincirnya. Kincir metunya tak ada artinya di hadapan. Kincir metunya tak ada artinya di hadapan. Kincir metu yang kami kuasai belum ada separuhnya dari yang dimiliki guru. Pertarungan yang terjadi antara Ki Sampar Angin dan kedua pendekar dari Gua Larang sangat tidak seimbang. Serangan demi serangan dari sepasang kincir hampir tak berarti sama sekali.
Akan tetapi, pertarungan itu menjadi berlarut-larut karena Ki Sampar Angin melayaninya sambil bermain-main. Sampai akhirnya pada suatu ketika, agaknya kawan-kawanmu mulai berdatangan, anak muda. Dandung, kau boleh menangkap anak itu lagi. Raden, lari! Berhenti, Dandung! Hei, mau kemana kau, anak muda? Tinggal saja kayak gini, kakak. Selamatkan anak itu. Mau kemana kau? Biarkan kakakku pergi. Tunggu, Dandung. Hadapi aku saja. Lari, Raden Purbaya! Lari! Datang hadiahmu. Di mana anak iblis itu? Di mana kau, Dandung? Celaka ayahku. Siapa yang melepaskannya? Kemari kau, Dandung. Aku sendiri yang akan memecahkan kepalamu, tidak orang lain. Mau kemana kau, Dandung? Berhenti. Guru, aku. Kau takut pada orang tua buta itu? Siapa itu? Guru, dia... Tentu saja dia takut pada orang tua itu. Ki Pandan Sengkala ini adalah ayahnya sendiri yang telah dibuatnya cacat. Benar, orang itu ayahmu, Dandung. Kenapa tidak kau bunuh saja ayahmu itu dengan tanganmu sendiri? Setan tua, agaknya kaulah yang merusak anakku Dandung hingga jadi gila seperti ini. Ayo, hadapi aku, Pandan Sengkala. Pandan Sengkala, jika kau ingin mati, matilah di tangan anakmu sendiri. Sebaiknya Ki Pandan beristirahat. Biar kami yang menghadapi Ki Sampar Angin itu. Jadi, orang tua itu adalah Ki Sampar Angin. Benar, Ki Pandan. Biarlah kami berempat mencoba menghadapinya. Siapakah kalian? Apakah kalian sanggup menghadapi Ki Sampar Angin? Nanti Ki Pandan akan mengetahuinya. Sekarang, mundurlah beberapa tombak. Biar kami yang menghadapinya. Baik. Semoga kalian berhasil, anak muda. Pergunakan pedang. Keempat murid dari Yang Resi Wanayasa kemudian mengelakkan barisan 4 kincir angin. Keempat pemuda yang hampir 8 tahun berguru di Padepokan Gua Larang ini masing-masing menempatkan dirinya di 4 sudut yang berbeda. Serangan demi serangan dilancarkannya secara bergantian. Barisan 4 kincir ini merupakan suatu barisan penyerangan dan sekaligus barisan pertahanan yang sangat kuat. Oleh karena itu, Ki Sampar Angin kali ini mengalami sedikit kesulitan menghadapi barisan 4 kincir ini. Kalian hebat, anak muda. Sekarang kalian terpaksa akan kulayani dengan senjataku. Ki Sampar. Ini yang akan hadapi sekarang, anak muda. Jagalah kepala kalian. Bandul di ujung rantaiku ini, walaupun kecil, tetapi telah kuolesi dengan racun yang amat hebat. Kali ini kalian tidak akan kuampuni, anak muda. Kalian telah membuat aku susah dengan semua ulah kalian. Orang ini pandai sekali mempergunakan permainan rantai. Kita terus dengan banyak gelombang mata angin, Adisaka. Pertempuran antara Ki Sampar Angin dengan keempat remaja dari Ning Sewu berjalan semakin serunya.
Serangan-serangan yang membadai dari rantai Ki Sampar Angin tak dapat masuk dan menembus pertahanan dari barisan 4 kincir yang kini sedang menggelarkan jurus bayang-bayang 8 mata angin. Kilatan dan sambaran pedang dari Saka Palwaguna dan Setakling membiaskan 4 serangan ke arah yang berbeda, membuat Ki Sampar Angin harus benar-benar memikirkan lebih banyak pertahanan daripada gerak serangan. Sementara itu, di pinggir arena pertempuran, Raden Purbaya bertemu kembali dengan ibundanya dan Ki Pandan Sengkala. Kau bocah kecil yang kutemui di ruang tahanan khusus. Benar, Kek. Saya adalah Purbaya. Bagus, bocah. Akhirnya kau selamat juga. Seandainya terjadi sesuatu dengan dirimu karena Dandung, aku tentu semakin menyesali nasibku. Perbuatan Ki Dandung adalah urusan Ki Dandung sendiri. Kakek tidak usah menyesali diri dan merasa bersalah. Iya, kau benar, bocah kecil. Bagaimana dengan pertempuran yang sedang berlangsung? Apakah anak-anak muda yang menolongku itu dapat melayani Ki Sampar Angin? Agaknya demikian. Kulihat tadi Ki Sampar Angin terpaksa mengeluarkan senjata untuk menghadapi mereka. Ya. Itu aku juga mendengarnya. Di mana Ki Dandung berada sekarang? Tunjukkanlah padaku, bocah. Ia ada di sebelah kiri kakek. Kira-kira 8 tombak dari sini, tepat di depan gua. Terima kasih, bocah. Dandung, layani aku. Kembali ke Pandansari. Aku akan memaafkanmu cepat. Bocah gila, setan, iblis, ku bunuh kau. Ki Dandung tidak menyadari serangan-serangan dari ayahnya dapat dengan tepat mengarah ke tubuhnya. Dan setelah Ki Dandung terlibat dalam pertempuran, Ki Pandan Sengkala berusaha terus melihatnya. Dan beberapa saat kemudian, Ki Dandung mulai terdesak hebat oleh serangan-serangan dari ayahnya sendiri. Sampai akhirnya, muridku Dandung dalam bahaya. Aku harus segera menolongnya. Mampus kau orang tua buta. Awas, Ki Pandan. Ya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Dandung. Lari kemana kau orang tua? Biarkan orang itu. Awas kau orang tua jahat. Aku pun masih belum puas menjajal kincir metumu itu. Kelak aku akan datang menjumpai kalian dan juga si tua Wanayasa. Terima kasih anak muda. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Kukira tadi ketika sambaran angin yang sudah kurasakan mengarah ke tubuhku akan segera merenggut nyawaku. Tapi lemparan pedangmu itu tepat beberapa senti di depan dadaku, menghadang pedang Ki Sampar Angin. Terima kasih anak muda. Jika aku boleh tahu, siapakah kalian ini? Sayang sekali, aku tidak dapat melihat wajah tampan dan keperkasaan kalian. Kami ini adalah kelompok Ning Sewu, Ki Pandan. Ning Sewu? Ya. Oh, pantaslah kalian dapat menghadapi Ki Sampar Angin. Kalian ternyata adalah murid dari Padepokan Gua Larang. Aku juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pertolongan untuk anakku. Tapi ada apakah tuanku? Kenapa tuanku menangis seperti ini? Tidak. Tuanku tidak usah khawatir. Untuk sementara ini, tuanku dapat tinggal di tempat kami di Gua Larang. Di sana tuanku akan aman. Tidak ada yang mengganggu. Jika tuanku berada di Gunung Sawal, saya khawatir mereka akan tetap mengganggu. Ya, di Gunung Sawal pasti Sang Prabu menungguku, anak muda. Biarlah.
Nanti kami akan memberitahukan Sang Prabu di sana setelah mengantarkan tuanku berdua ke padepokan kami. Ya, baiklah. Terima kasih anak muda. Aku telah menyusahkan kalian. Tidak apa tuanku. Ki Podang, dengarlah. Aku mengampuni kalian sekali ini. Tapi ingatlah, jika aku singgah ke desa Pandansari, aku masih mendengar kalian masih saja membuat ulah di sana. Aku benar-benar tak akan mengampuni kalian lagi. Tinggallah kalian di sana. Bantulah Ki Pandan Sengkala memerintah desanya. Nah, Ki Pandan, kami permisi. Oh, selamat jalan anak-anak muda. Dan kau bocah. Semoga kelak kita berjumpa lagi, Kek. Ayo Bunda, Bibi Cempaka, bagaimana? Apakah luka Bibi masih terasa sakit? Tidak, Purbaya. Rasa sakit sudah jauh berkurang setelah diberikan obat oleh Tuan Penolong itu. Juga sudah siap. Ayo kita berangkat. Ya! Raden Setakeling yang memimpin rombongan ke Gua Larang memutuskan untuk melalui jalan kota agar dapat lebih cepat tiba di Gua Larang. Lain halnya dengan perjalanan yang semula Rara Angken lakukan. Kini bersama keempat pemuda perkasa, mereka justru memacu kudanya ke arah kota Kancarupa yang ramai di perbatasan timur Karangsedana dan Galuh. Paman Seta, berhenti sebentar. Bibi Cempaka lukanya terasa kembali. Coba kau periksa lagi. Baik, Kakang. Adik Cempaka, bagian yang mana yang kau rasakan sakit sekali? Bagian yang tadi, dadaku. Ini kotoranlah lagi pil yang tadi kuberikan. Aku akan mengobatimu nanti di penginapan kota. Apakah luka Bibi Cempaka berbahaya, Bibi Anting? Tidak terlalu berbahaya. Luka itu akan sembuh jika diobati dan banyak beristirahat. Ayo, hari sudah hampir sore. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nanti kita beristirahat dan makan di sana. Ketika hari sudah menjelang sore, mereka tiba di kota Kancarupa, sebuah kota yang ramai dengan pertemuan para pedagang dari Karangsedana dan Galuh. Rumah makan besar dan penginapan yang bersih banyak dijumpai di setiap sudut kota Kancarupa. Rumah makan ini cukup bersih dan juga di sini menyediakan kamar untuk penginapan. Mari tuanku, hamba kira tempat ini cukup baik untuk tuanku. Dimanapun bagiku tidak apa. Tempat ini jauh lebih baik daripada hutan belantara yang beberapa hari ini kulalui. Tunggu anak muda. Ya tuanku. Untuk menghindarkan kecurigaan orang, sebaiknya kau jangan membahasakan diri seperti itu. Panggillah aku dengan sebutan Nyai atau apa saja. Benar tuanku. Nyai, saya harap Nyai pun mau memanggil kami dengan sebutan nama saja. Baiklah Seta. Ayo kita masuk. Bibi Anting, tolong turunkan Bibi Cempaka. Baiklah Raden. Mari adik Cempaka. Kakang, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar dengan dua orang yang di sudut sana. Lihatlah, mereka selalu mencuri-curi pandang pada kita. Iya, kau benar Adiwulan. Aku bahkan merasakan semua ketidakwajaran sejak kita memasuki gerbang kota ini. Banyak mata yang mencuri-curi pandang seperti orang itu. Biar aku coba menanyakan pada mereka, apa maunya? Jangan Adik Awu. Janganlah memancing keributan dalam situasi kita yang seperti ini. Anting, kau naiklah ke kamar atas. Ajak Nyai dan Cempaka beristirahat. Biar Raden Purbaya menghabiskan sisa-sisa makannya di sini. Mari Nyai. Ayo adik Cempaka. Ayo, kau habiskanlah makananmu Purbaya. Kita akan segera beristirahat.
Aku sudah selesai, Paman. Paman mau segera naik? Ketika mereka baru saja hendak bangkit meninggalkan tempat duduknya, dari arah pintu rumah makan, masuklah seorang pengemis tua yang jalan tersaruk-saruk meminta sedekah ke setiap meja tamu yang sedang makan. Purbaya tidak melihat seorang pun yang memberikan sedekah, segera memanggilnya. Kakek pengemis, kemarilah. Oh ya, ada apa Tuan kecil? Bukankah kau ingin mencari makan? Oh iya, benar Tuan kecil. Apakah Tuan kecil hendak memberikan saya sedekah untuk makan hari ini? Kau lihat, di mejaku banyak sekali sisa makan yang masih utuh dan belum kami sentuh. Ambillah, kau bisa makan semua itu sepuas hatimu. Ya, terima kasih Tuan kecil. Aku menginap di sini malam ini. Besok pagi dan siang, kau dapat datang kembali kemari. Kami akan memberimu makan lagi. Bukankah begitu, Paman Seta? Ya, benar Purbaya. Kakek itu dapat datang kembali besok saat kita makan di sini. Ya, terima kasih Tuan. Purbaya, ayo kita beristirahat di atas. Mari, Paman. Malam harinya, suasana di sekitar penginapan tempat Raden Seta Keling dan rombongannya menginap terasa dicekam oleh kesunyian yang amat sangat. Akan tetapi di jalan raya yang lenggang itu, pada setiap jarak beberapa tombak, tampak dua bayangan orang yang sedang berdiri. Mereka kelihatan sedang dalam keadaan berjaga-jaga dan dalam keadaan kewaspadaan tinggi. Suasana ketegangan yang menyelimuti sekitar penginapan kelihatan semakin memuncak. Dan hal itu pun segera dirasakan oleh Raden Seta Keling dan kawan-kawannya. Adisaka, Adi Awu, aku merasakan suasana yang tidak wajar yang tengah terjadi di sekitar kita. Kesunyian inikah kakak? Coba aku lihat keadaan di luar dari jendela ini. Kakang, lihat itu Kakang. Aku melihat dua orang yang mencurigakan di sana. Oh, itu di sana aku melihat dua orang lainnya. Siapakah mereka? Kehadiran mereka sangat mencurigakan sekali, Kakang. Beritahu Wulan di kamar sebelah agar berhati-hati, Adisaka. Baik, Kakang. Di mana Adi Wulannya? Ada di balik milik itu. Adi Wulan sedang mengobati Cempaka. Ada apa, Adisaka? Kelihatannya engkau bingung sekali. Tidak, Nyai. Biar saya kembali ke sebelah dulu. Permisi, Nyai. Tunggu, Kakang. Aku sudah selesai. Ada apa, Kakang? Kakang Seta meminta kau untuk berhati-hati. Suasana di luar sangat mencurigakan. Oh ya? Iya. Aku tidak dapat merasakannya. Aku sedang mencurahkan perhatianku pada Cempaka. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Luka dalamnya sudah jauh berkurang. Ku bantu penyembuhannya dengan tenaga dalamku, Kakang. Baiklah, jika begitu. Tunggu, Kakang. Siapa kalian? Kau mendengar sesuatu, Wulan? Iya, Kakang. Langkah beberapa orang di atas genteng kita. Gerakan mereka cukup hebat. Bayangannya pun tidak sempat kita lihat. Sudah tentu, Adi Awu. Karena kita kehilangan waktu untuk buka jendela. Celaka, Nyai Rara Angken. Iya. Ada apa, Nyai? Apa yang terjadi? Itu di dinding bilik itu. Oh, Pasar. Apa ada yang datang kemari? Tidak, Paman. Pasar itu ditimpukan ke dalam sini ketika ibu sedang mencoba melihat keluar melalui jendela itu. Kakang, lihat. Agaknya Pasar itu membawa pesan. Tunggu, Adi Wulan. Aku khawatir gulungan daun lontar di pasar itu dibubuhi racun. Biar aku melihatnya. Adisaka, bagaimana pendapatmu? Tidak, Kakang. Pasar ini tidak beracun. Juga daun lontar itu. Pesan ini agaknya untuk kita. Entah apa artinya. Kau bacalah, Adisaka. Iya. Mencari makan dengan bekal kaleng dan tongkat. Mencari teman dengan bekal kejujuran dan niat. Sepotong daging, semangkuk sayur dan sepiring nasi
yang diberikan tanpa pamrih dan hati bersih, bernilai setinggi gunung dan sedalam lautan budi, akan kami bayar dengan taruhan nyawa kami. Semua yang mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan Saka Palwaguna mengerutkan kening. Mereka sejenak bertanya dalam hati. Untuk mendapatkan jawabannya, nah para pendengar sekalian, siapakah yang mengirimkan pesan melalui pasar itu? Dan apakah maksud dari kalimat-kalimatnya? Kemudian, apakah yang akan terjadi dengan rombongan Raden Setakeling dan kawan-kawannya di penginapan di kota Kancarupa? Untuk mengetahui jawabnya, dengarkanlah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.